Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ingin menyampaikan suatu apresiasi yang ini tidak lahir begitu saja dari apa yang saya pikirkan selama ini, tapi apresiasi ini melalui sebuah proses berangan-angan, memperhatikan, merenungkan, memikirkan, dan beberapa kesempatan betul-betul melalui proses kajian, analisis, itu sudah coba kita lakukan. Tapi saya belum berani mengungkapkan ini secara publik. Namun seiring berjalannya waktu, melalui beberapa diskusi yang masuk ke saya atau obrolan-obrolan kecil dari satu teman dan beberapa pengurus NU, aktivis NU, bahkan warga Nahdliyin yang tidak masuk dalam struktur, itu mengiringi proses apa yang saya pikirkan ini, sekaligus mengisi ruang-ruang diskursus yang di situ terkait langsung dengan perkembangan Nahdlatul Ulama, baik secara organisatoris maupun secara basis sosial. Di antara tema-tema renungan, kajian, pemikiran, dan analisis yang terkait langsung dengan Nahdlatul Ulama ini, saya menemukan sebuah simpulan penting yang saya kira menarik untuk kita publish, sehingga untuk menjadi pembelajaran dan setidaknya ada hikmah yang luar biasa sekarang ini yang bisa menjadi bahan renungan, hasanah kekayaan yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, yaitu ketajaman
firasat Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang sering kita kenal dengan Gus Yahya, itu memang luar biasa. Dan setidaknya fenomena terpilihnya Gus Yahya sebagai Ketua Tanfid, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan Rais Suriah PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar, ini sebuah pilihan Allah, takdir Allah, kudrah iradah Allah, yang memang sangat kontekstual. Jadi yang bisa kita maknai secara kontekstual itu tidak hanya sesuatu yang teoritis saja, tetapi ternyata hal-hal yang adikodrati, yang metafisik, yang langsung bersentuhan dengan kudrah iradah Allah, itu memang benar-benar kita rasakan hikmah kontekstualitasnya, atau kontekstualitas kudrah iradah yang bisa kita jadikan sebagai sebuah hikmah penting dalam keberagamaan kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Dan juga hikmah penting terkait dengan keberlangsungan NU secara struktural di bawah kepengurusan pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang eranya sekarang ini dalam kepemimpinan Kiai Haji Miftahul Ahyar dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Apa yang lebih penting daripada itu semuanya? Ternyata itu tidak hanya dari perenungan saya, dari beberapa diskusi teman, kawan, warga NU, masyarakat NU, atau mereka yang duduk di kepengurusan di beberapa pengurus kecil Nahdlatul Ulama, itu benar ya, ada yang lebih penting, dasar, yaitu tadi sudah saya singgung kecil, tapi belum saya teruskan, ketajaman firasat Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, atau yang kita kenal dengan Gus Yahya, merangkul Kiai Haji Miftahul Ahyar dalam kepemimpinan beliau, sehingga Gus Yahya menjadi Ketua Umum Tanfid PBNU, Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rais Suriah PBNU. Saya tidak bisa membayangkan, saya tidak tahu, saya ini warga NU, masyarakat kecil di lingkungan Nahdlatul Ulama, hidupnya di desa lagi, di Rembang, itu pun paling pelosok di perkampungan. Tapi alhamdulillah Kiai Imad mudah menemukan alamatnya karena mungkin terbantu oleh Google Map itu.
Ustaz Aziz ini juga terbantu oleh Google Map. Ada yang menarik itu, menarik sekali. Kalau dengan fenomena diskursus nasab ini, kemudian saya nggak bisa membayangkan itu. Fenomena struktur PBNU itu yang jadi ketua tanfidnya bukan Gus Yahya, atau ketua tanfidnya Gus Yahya, tapi Rais Suriyahnya Habib Lutfi. Wow, saya nggak bisa membayangkan apa yang terjadi. Alhamdulillah, Gus Yahya menjadi ketua umum tanfid PBNU yang dirangkul kok Kiai Haji Miftahul Ahyar. Apa yang akan terjadi ketika kebetulan yang dirangkul Gus Yahya itu sebagai Rais Suriyah misalnya Habib Lutfi, di tengah diskursus nasab seperti ini, dan di tengah fenomena maraknya pemalsuan makam yang banyak dialwikan dari hasil tebak-tebakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang sudah terpublish dan sudah tahu semua siapa dalang semua ini itu. Dengan maraknya fenomena ini, seandainya Gus Yahya di awal tidak merangkul Kiai Miftahul Ahyar, seperti apa? Kita semua tidak bisa bergerak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah menakdirkan yang terbaik untuk pengurus PBNU. Kebetulan Allah mentakdirkan Gus Yahya sebagai ketua tanfid bersamaan, atau kebetulan Gus Yahya juga merangkul Kiai Haji Miftahul Ahyar. Memang ketika Gus Yahya merangkul Kiai Haji Miftahul Ahyar ini memang pilihan darurat, karena memang saat itu Habib Lutfi memang juga punya pengaruh. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah yang terpilih Gus Yahya, dan Gus Yahya merangkul Kiai Miftahul Ahyar. Pertanyaannya, apakah di NU tidak banyak kiai-kiai sepuh yang alim, allamah, yang benar-benar kalbahri? Banyak sekali, tapi banyak yang tidak mau. Banyak kiai sepuh yang bahrun itu, tapi mereka tetap mendukung NU untuk tetap ada yang memimpin sebagai penjaga gawang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah melalui sebuah nizam, yaitu Nahdlatul Ulama, di bawah kepemimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Seluruh kiai sepuh mendukung, seluruh kiai sepuh membackup dan mendoakan. Tapi memang tidak banyak kiai sepuh yang mau untuk mencalonkan diri sebagai Rais Suriyah PBNU. Banyak kiai sepuh yang alim, alamah, yang lebih memilih menjaga pesantren, lebih memilih mendampingi masyarakat, tapi tetap mendukung PBNU, mendoakan. Alhamdulillah, Allah mentakdirkan ketua tanfid sosok yang memiliki ketajaman firasah an-nahdiyah. Ada firasah nahdiyah, firasah an-nahdiyah, versus firasah ba'alwiyah.
semua akan berjalan indah dalam sebuah diskursus dan dialektika. Dan alhamdulillah, sebagai sebuah pilihan darurat, pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk Rais Am Kiai Haji Miftahul Ahyar tetap bermanfaat, menggawangi NU, jaga NU, dan kekhasan beliau yang memilih husnuzon untuk semua orang, semua kalangan, semua komunitas masyarakat Indonesia. Beliau husnuzoni semuanya. Kalaupun dengan putra, ya kalau putra itu tingkatannya bukan husnuzon lagi. Saat yang ngamuk-ngamuk, saatnya nyayang-nyayang, itu biasa orang tua. Tapi secara publik, dalam komunikasi massa, Kiai Miftahul Ahyar sangat arif dan bijaksana menurut saya. Subhanallah, alhamdulillah kita punya ketua umum Tanfid Gus Yahya, dan yang lebih kita syukuri juga kita punya Rais Am Kiai Haji Miftahul Ahyar yang memiliki kearifan, bijaksana, dan ngayomi, husnuzon, membawa NU secara publik betul-betul membuka, merangkul mereka-mereka yang di luar Nahdlatul Ulama. Seperti Robitoh juga beliau rangkul, alhamdulillah. Para habaib beliau husnuzoni, alhamdulillah. Dengan berbagai corak dan warna-warninya habaib beliau sayang, beliau akrabi, alhamdulillah. Bahkan para habaib-habaib yang di FPI beliau rangkul, beliau husnuzoni, alhamdulillah. Dan saya suka punya Rais Am Kiai Haji Miftahul Ahyar. Dan di sini ketajaman firasat Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf merangkul Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rais Am, bukan Habib Lutfi bin Yahya. Semuanya baik, tapi yang terbaik di antara yang baik ternyata benar firasat Gus Yahya, yaitu merangkul Kiai Haji Miftahul Ahyar. Terima kasih Gus Yahya menyelamatkan organisasi NU melalui kepengurusan PBNU. Saya dari masyarakat NU yang berada di kampung sangat senang dengan kepemimpinan Gus Yahya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih.